Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujahidin Tauhid, ada dua ciri tanda-tanda besar hari kiamat. Pertama, tanda-tanda yang menandakan hari kiamat semakin dekat. Kedua adalah peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan manusia. Apa-apa saja tanda-tandanya? Mari tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan selalu mensyiarkan agama Islam. Dalam hadis Huzaifah Al-Ghifari, penulis menyatakan, Nabi Muhammad SAW datang kepada kami sedangkan kami sedang berbincang-bincang. Maka beliau bertanya kepada kami, apa yang kalian perbincangkan? Para sahabat berkata, kami sedang membincangkan tentang hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan datang, tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda besar. Maka beliau menyebutkan Dukhan yang artinya asap, Dajjal, Dabbah artinya hewan yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 3. Pembenaman amblasnya bumi. 1. Amblasnya bumi di bagian timur. 2. Amblasnya bumi di bagian barat. 3. Amblasnya bumi di Jazirah Arab. Dan tanda terakhirnya adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju mahsyar. 10 tanda yang disebutkan di dalam hadis inilah yang disebutkan oleh para ulama dan tanda-tanda besar hari kiamat. Di antara 10 tanda-tanda besar tersebut, inilah salah satunya. Keluarnya Dajjal. Dajjal secara bahasa artinya pemalsu, sangat pendusta. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menamakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau dengan menyebutkan Dajjal, karena mereka adalah para pendusta besar. Beliau SAW bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal, pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah. Tetapi kemudian kata Dajjal menjadi istilah bagi seorang manusia pendusta, buta sebelah matanya, mengaku sebagai Tuhan yang akan muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat. Karena besarnya ujian dan musibah dengan kedatangan Dajjal ini, maka semua nabi telah memperingatkan tentang kedatangannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tiada seorang nabi pun melainkan dia memberi peringatan yang menakutkan kepada umatnya tentang pendusta yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Dan ditulis di antara dua matanya kafarah, berarti kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sifat-sifat Nabi Isa alaihi salam yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki. Beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang. Rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan.
At-Taifatul Mansurah yang berperang di atas jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikannya solat subuh dan salat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Mujahidin Tauhid, itulah sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Semoga pengetahuan ini bisa membuat kita selalu ingat akan hari akhir dan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.